Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadil dari NIM 61. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU adalah biasa disebut Central Processing Unit. Adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena hampir semua operasi dasar yang dilakukan oleh komputer tergantung pada CPU. CPU menjalankan serangkaian langkah yang disebut siklus mesin atau siklus instruksi yang terdiri dari 3 tahap utama. 1. Fetch, mengambil instruksi dari memori. 2. Decode, menerjemahkan instruksi menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh perangkat keras komputer. 3. Execute, menjalankan instruksi seperti melakukan perhitungan, memindahkan data, atau mengambil keputusan. Komponen utama dari CPU meliputi ALU atau disebut Arithmetic Logic Unit, bagian yang melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti AND, OR. Control unit mengatur alur data dan instruksi dalam CPU, mengendalikan perangkat lain seperti memori dan input atau output. Register, memori kecil berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data. Kinerja CPU sering diukur dalam saluran GHz atau GHz yang menunjukkan berapa banyak instruksi yang dapat diproses dalam 1 detik. Semakin tinggi frekuensi, semakin cepat CPU dalam memproses data. Di sini kita langsung saja ya teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke dalam komponen-komponen yang ada dalam CPU. Yang pertama, casing CPU. Biasanya terbuat dari beberapa jenis material dengan kegunaan yang berbeda-beda. Di antaranya 1. Baja. Baja adalah material yang paling umum digunakan untuk casing CPU karena kekuatannya. Casing baja memberikan struktur yang kokoh, tahan lama, dan mampu menahan benturan. Kelebihannya, tahan lama, kuat, dan cukup murah. Kekurangannya, lebih berat dibandingkan material lainnya sehingga kurang ideal untuk dibawa-bawa. Yang kedua, aluminium. Aluminium juga populer untuk casing, terutama pada modal yang lebih premium. Ini memberikan keseimbangan antara kekuatan dan bobot yang ringan. Kelebihannya, ringan, anti karat, dan mampu mendistribusikan panas lebih baik. Kekurangannya, lebih mahal dibandingkan casing baja dan terkadang kurang kokoh. Yang ketiga, plastik. Kegunaannya, plastik sering digunakan pada bagian depan atau panel samping casing CPU sebagai aksen atau bagian dekoratif. Kelebihannya, ringan dan murah untuk diproduksi serta mudah dibentuk menjadi berbagai desain. Kekurangannya, tidak sekuat baja atau aluminium dan kurang efisien dalam mengalirkan panas. Ya, kita masuk ke komponen yang selanjutnya, yaitu motherboard. Motherboard memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah komponen. Yang pertama yaitu hubungan antar komponen. Motherboard adalah tulang punggung sistem komputer yang menghubungkan semua komponen utama seperti CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, distribusi daya. Motherboard menyediakan distribusi daya listrik dari sumber daya PSU untuk ke seluruh komponen dalam sistem. Ya, untuk komponen selanjutnya yaitu prosesor atau prosesor adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi program komputer dan melakukan berbagai operasi matematika dan logika. Berikut adalah beberapa kegunaan
utama dari prosesor. Yang pertama adalah eksekusi instruksi. Prosesor menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, yaitu software seperti sistem operasi, aplikasi, dan game. Ini termasuk operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perbandingan. Yang kedua yaitu koordinasi sistem. Prosesor mengatur aliran data dan instruksi antara semua komponen dalam sistem komputer, termasuk memori, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Kipas prosesor atau CPU cooler memiliki beberapa kegunaan penting dalam sistem komputer, yaitu yang pertama, pendinginan prosesor. Kipas prosesor berfungsi untuk mendinginkan CPU selama beroperasi. Prosesor menghasilkan panas saat melakukan pemrosesan, dan jika panas itu tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan penurunan kinerja atau kerusakan permanen. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem. Dengan menjaga suhu CPU tetap dalam batas yang aman, kipas membantu menjaga stabilitas dan keandalan sistem. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan komputer mengalami crash atau mati mendadak. Untuk komponen selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen penting dalam sistem komputer dengan berbagai kegunaan utama. Yang pertama yaitu penyimpanan sementara. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Data yang ada di RAM dapat diakses dengan cepat, yang meningkatkan kinerja sistem. Dan yang kedua yaitu kecepatan akses data. RAM memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan permanen seperti hard drive atau solid state drive. Ini memungkinkan CPU untuk mengambil dan memproses data dengan efisien. Komponen selanjutnya yaitu hard disk atau HDD atau solid state drive SSD adalah komponen penyimpanan yang sangat penting dalam sistem komputer. Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari hard disk ini, yaitu menyimpan data. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan permanen untuk semua jenis data, termasuk sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, video, dan file lainnya. Yang kedua adalah booting sistem operasi. Ketika komputer dinyalakan, sistem operasi dimuat dari hard disk ke dalam RAM. Proses ini memungkinkan komputer untuk memulai dan mengoperasikan berbagai aplikasi. Komponen selanjutnya yaitu DVD-ROM adalah media penyimpanan optik yang digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama yaitu penyimpanan data. DVD-ROM digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Ini berguna untuk menyimpan file besar seperti video, gambar, dan dokumen. Yang kedua, distribusi perangkat lunak. Banyak perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi didistribusikan melalui DVD-ROM. Ini memungkinkan pengguna untuk menginstal program dengan mudah dan media fisik. Untuk komponen selanjutnya yaitu kartu VGA atau video grafik array atau kartu grafis adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengolah grafik. Yang pertama yaitu pemrosesan grafis. Kartu VGA bertanggung jawab untuk mendering grafik 2D dan 3D yang sangat penting untuk permainan video, desain grafis, dan aplikasi multimedia lainnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas gambar. Kartu grafis dapat meningkatkan kualitas gambar dengan mendukung resolusi yang lebih tinggi, lebih banyak warna, dan efek visual yang lebih baik seperti bayangan dan pencahayaan. Untuk komponen selanjutnya yaitu power supply atau PSU adalah komponen penting
dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik. Ya, yang pertama yaitu penyediaan daya. Power supply mengubah arus listrik dari sumber listrik seperti stop kontak menjadi bentuk daya yang diperlukan oleh komponen komputer, termasuk motherboard, prosesor, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Yang kedua, regulasi tegangan. Power supply memastikan bahwa semua komponen menerima tegangan yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini penting untuk mencegah kerusakan pada komponen akibat fluktuasi daya. Yang ketiga, konektivitas untuk komponen. PSU dilengkapi dengan berbagai konektor dan kabel untuk menghubungkan daya ke komponen utama seperti motherboard, prosesor atau kartu grafis. Yang keempat yaitu keamanan dan perlindungan. Power supply sering dilengkapi dengan fitur perlindungan seperti proteksi terhadap overvoltage, overcurrent, dan short circuit yang melindungi sistem komputer dan kerusakan akibat masalah listrik. Yang kelima yaitu efisiensi energi. Banyak power supply modern memiliki rating efisiensi seperti 80+ yang menunjukkan beberapa efisien PSU dalam mengubah daya. PSU yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi dan menghasilkan lebih sedikit panas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.